Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, di sini aku kembali update lagi informasi terkait seleksi masuk kampus tahun 2023. Dan di sini aku akan membahas mengenai strategi pemilihan jurusan di jalur UTBK SNBP tahun 2023. Nah, selain aku akan kasih tips dan triknya, aku juga akan membahas sedikit juga tentang dalam pengurutan jurusan yang akan kamu lakukan di pas sebelum finalisasi UTBK SNBP 2023. Nah, buat kamu yang baru ketemu dengan channel ini, sangat tepat kamu berada di video ini buat kamu pejuang UTBK 2023 nih. Jangan lupa untuk ikuti sosial media aku, karena di situ juga aku mengupdate informasinya terkait pembahasan seleksi masuk kampus. Dan juga untuk kamu yang ingin menanyakan sesuatu, baik yang masih bingung tentang jurusannya, baik itu tentang tips dan trik yang bisa Kariska jawab, kalian bisa langsung DM di Instagram pribadi aku. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar aku tambah semangat lagi upload videonya. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak videonya sampai akhir. Nah teman-teman, di dalam pemilihan jurusan di SNBT tahun 2023 kan menggunakan sistem kurikulum merdeka. Adapun tips dan trik yang bisa aku kasih atau strategi yang bisa aku berikan kepada kalian, yang pertama adalah pilih jurusan yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Nah, kenapa ini sangat penting ya teman-teman? Ini perlu kamu pikirkan secara visioner dan jangka panjang. Karena di dalam perkuliahan itu tidak mudah loh teman-teman dalam perjalanan itu. Serius, percaya deh. Karena kamu akan menjalaninya selama 4 tahun. Itu sudah minimalnya banget. Itu sudah menjadi kisaran untuk kamu bisa wisuda di perkuliahan. Nah, makanya jangan sampai kamu salah dalam memilih jurusan ya. Karena itu menjadi faktor penyebab dan kesalahan umum yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang memang udah masuk ke bangku perkuliahan. Jadi jangan sampai kalian memilih jurusan yang hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar gengsian, hanya sekedar ini dan sebagainya. Pokoknya tidak sesuai dengan apa yang menjadi rancangan kamu untuk di masa depan. Oke, pertanggungjawabkan ya apa yang menjadi pilihan jurusan kamu. Kalau misalnya kalian masih bingung memilih jurusan di dalam jalur UTBK ini, kalian bisa cek dulu video berikut ini ya, supaya kalian paham bagaimana cara dan tips untuk memilih jurusan di perkuliahan. Oke, tips yang kedua adalah cari tahu background jurusan dan juga PTN yang kamu pilih. Nah, kenapa sangat penting ya kita mulai untuk kenali jurusan kalian? Yang paling terpenting adalah kenali mata kuliahnya. Kemudian juga kalian harus juga memikirkan biaya finansialnya. Kemudian kalian juga pikirkan bagaimana bentuk tugas-tugasnya. Nah, kenapa Kariska perlu sedetail itu menjelaskan? Supaya kalian bisa menyadari bahwa dalam memilih jurusan itu bukan hal sembarangan loh teman-teman. Ingat, kalian harus menjalaninya itu ketika kalian sudah mulai. Kita tidak bisa lari ketika ini udah ditakdirkan kepada kita untuk lulus di jurusan tersebut. Oke, apalagi kalian misalnya udah 2 tahun nih jalani perkuliahan lalu tiba-tiba mau untuk pindah jurusan, ya sayang dong teman-teman. Mulai dari UKT kalian, kemudian biaya hidup kalian kan itu udah dijalani. Jadi makanya kalian harus pikirkan jurusan kalian dengan sebaik-baik mungkin. Jadi mulai dari kenali jurusan kalian, baik itu dari akreditasi, kemudian mata kuliahnya. Ini sangat penting ya, kira-kira kamu bisa tidak melewati mata kuliah tersebut. Kira-kira kamu bisa tidak bikin tugasnya seperti itu. Kira-kira kamu bisa tidak untuk menyelesaikan tugas-tugas yang seberat itu, ataupun yang mungkin kamu agak tidak sukai, ataupun yang lain sebagainya. Kenali juga mata kuliah yang mungkin sulit dan kebanyakan banyak kesusahan oleh para mahasiswa di jurusan tersebut. Oke, kan pernah nekat untuk memilih jurusan yang mungkin kalian tidak sanggup dengan mata kuliahnya, karena itu hanya akan mengganggu psikologis kalian, mental kalian, dan juga fisik kalian jika kalian terlalu menyiksa diri dalam jurusan tersebut. Aku tidak memberikan pandangan bahwa kuliah itu seram ya teman-teman. Kuliah itu membentuk pola pikir kalian. Itu yang aku pelajari selama aku kuliah, itu membentuk pola pikir kalian, mindset kalian. Kemudian kalian menemukan lingkungan-lingkungan yang bisa membuat kalian terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang jadi nilai plus kalau di perkuliahan. Tips yang ketiga adalah pertimbangkan
finansial selama kamu kuliah. Mulai dari biaya hidup, biaya buku, kemudian tugas, dan juga UKT semester kalian. Ingat ya, jangan pernah bebani diri kalian kalau misalnya kalian gak sanggup kerja sambil kuliah, ataupun sebaliknya kuliah sambil kerja ya, karena itu akan menguras tenaga kalian. Jadi makanya kalau misalnya kalian memang orangnya tipikal bisa kerja sambil kuliah, itu kalian harus pintar manajemen waktunya sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kalian udah kuliah nih, kemudian kalian dapat kerja, jangan sampai kalian sampingkan kuliah kalian. Kuliah itu jadi kewajiban dan itu menjadi tanggung jawab yang dititipkan oleh kedua orang tua kalian atau keluarga kalian. Oke, sekarang kita masuk ke tips mengurutkan jurusan sebelum finalisasi UTBK SNBT. Kalian kan udah tahu nih akreditasi, kemudian segala hal yang berkaitan dengan background jurusan kalian. Nah, kalau misalnya di dalam pos pendaftaran atau kalian udah memilih program studi atau jurusan, taruhlah di pilihan pertama itu adalah jurusan yang memiliki keketatan yang tinggi. Oke? Kemudian di pilihan kedua adalah usahakan jurusannya itu tidak jauh dari minat kalian juga dan memiliki keketatan yang jauh lebih rendah dibandingkan yang pilihan pertama. Nah, kalau Kariska bisa menyarankan, lebih baiknya kalian bisa pilih 2 jurusan di 1 universitas, atau sebaliknya pilih 1 jurusan di 2 universitas. Itu lebih memaksimalkan kamu peluang lolosnya untuk di jalur UTBK. Harus bisa tahu prioritas kalian ya. Jangan sampai kalian bingung tentang apa yang menjadi prioritas kalian. Yang penting pilihan jurusan kalian itu tidak jauh-jauh dari minat kalian, tentang apa yang kalian sukai. Oke? Nah, ketika kamu udah pilih prodi sesuai dengan apa yang menjadi pilihan kamu dan juga beserta PTN-nya, jangan lupa untuk take action, lakukan sekarang, prepare sekarang atau jauh dari sebelumnya. Kalian udah paham materinya yang akan muncul di UTBK dan juga udah banyak ngerjain soal-soal, bisa menjadi persiapan kamu untuk menuju hari H ujian UTBK tahun 2023. Nah, kira-kira idealnya untuk mendaftar UTBK itu kapan, Kak? Aku menjelaskan bahwa sesi gelombang 1 dan gelombang 2 itu tidak ada bedanya ya teman-teman. Tidak ada bedanya, tidak mempengaruhi juga tentang kamu lolos lebih besar, kamu lolosnya lebih kecil, tidak ya. Nah, idealnya itu aku bisa kasih saran adalah kamu ambil 7 hari atau 1 minggu dalam proses pendaftaran SNBT 2023. Ya mungkin di pertengahan-pertengahan ya. Jadi itu akan lebih memungkinkan kamu untuk bisa lebih mudah dan dilancarkan dalam proses ujian SNBT tahun 2023. Oke? Nah, satu lagi ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian pilih PTN yang ada di domisili kamu, itu lebih besar peluang kamu untuk lolos ya dibandingkan jika kalian keluar dari domisili. Nah, kenapa Kariska menyebutkan hal itu? Karena lebih banyak kotanya itu yang tersedia domisili dibandingkan di luar. Jadi makanya untuk kamu memang yang pilih PTN yang di luar domisili kalian harus punya mental yang kuat, berani, dan juga usahakan kamu bisa mengalahkan pesaing-pesaing kamu yang ada di seluruh PTN yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa Kariska sampaikan mengenai tips atau strategi dalam pemilihan jurusan, serta menyinggung sedikit tentang pengurutan jurusan yang akan kamu lakukan sebelum finalisasi ujian SNBT. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Nah, buat kalian pejuang UTBK, semangat terus ya, jaga semangatnya. Kalian lagi berjuang, percayalah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Kariska juga masih dalam tahap proses belajar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar aku tambah semangat terus untuk bikin kontennya dan menyebarkan kebermanfaatan untuk kalian semuanya. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.